kemarin kita kerja itu di kerjanya itu sangat luar biasa. Saya merasa puas dengan pelayanan, arahan kunjungannya itu benar, dan kita selalu ditanyakan kebutuhan kita apa, dan saya rasa itu sangat luar biasa. Saya puas dengan pelayanan yang sebagai tour guide yang membimbing kami itu sangat luar biasa. Saya mau mana, berapa jam di sana itu saya oke. Teksnya bikin datang lagi ya, apa itu ya? Terus bikin rindu, bikin tagihan ya. Oke, bagus. Saya Ahmad Daniel, saya berasal dari kampung Krisnapira. Izin saya ingin menanyakan terkait tamunya. Jadi kan kita kan sering menerima tamu dari berbagai daerah. Namun setiap karakteristik tamu itu berbeda-beda. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kita menyikapi tamu yang bukan lagi diem banget ya, secara masa mungkin kita nggak tahu dia maunya apa. Ketika dia begini dia kayak kita kayak nunjukin ini, tapi dia tuh kayak nggak excited, dia tidak responsif gitu. Pendiam. Ada beberapa tipe orang yang introvert, namun ketika dia di chat atau di situasi tertentu dia kan merespon, namun dia ini pendiam di segala aspek. Di offline baru di offline itu gimana menyikapi tamu seperti ini? Terasa bagus ya tamunya ya. Silent guest istilahnya ya. Tapi kita harus hati-hati karena silent guest itu lebih banyak ngasih impact. Ya, yang silent itu yang harus kita be careful ya. Karena kita ini gimana ya? Susah ya. Kita harus juga memahami karakter tamu tersebut. Kita juga nggak bisa memaksakan ekspos dia untuk supaya dia lebih ke extro ya. Kalau dia intro banget ya gitu ya. Nah, jangan salah ya, intro itu kadang bukan dia antisosial dan anti lain, dia itu lebih dia menelaah. Ya, nah kalau sekarang ya tadi yang saya sampaikan itu ya udah implementasikan aja. Jadi tamunya datang dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan yang terjadi tamu itu, sudah komunikasi dengan tamunya. Kalau misalnya tamunya ada shock, it's okay. Ya, jadi pas tamunya datang kita sambut dengan baik dong. Jangan tamunya itu kita jadi kita tamu datang sudah tidak boleh. Tapi kan itu bukan antisosial, tapi dia itu lebih analisnya lebih kencang ya ternyata. Ini saya guys, kita buat wajib itu anticipate. Iya, nggak bisa. Kita harus benar-benar menghampirkan tamu tersebut. Jadi kita tak boleh mengenai sini dengan yang jadi sampai kita jadi partisipasi feedback. Pasti terbaik kamu. Memang kan kita nggak bisa dipungkiri. Suatu homestay yang berada di Terpirai, ketika adanya tamu yang datang, baik itu satu kelompok maupun berbeda-beda asal, kita yang pertama menerima kunjungan mereka, kita tempatkan dulu sebelum mengenalkan tempat tidurnya. Tentunya kita ada dulu ngobrol dari mana, nanya masalah tersebut dan seterusnya. Sudah itu baru kita menyampaikan atau memberitahu bahwa ini tempat kalian ini yang ini adanya, nanti apa yang perlukan nanti kita sampaikan ke kami seperti itu contohnya. Ya Pak, katanya seperti itu. Kemudian baru kita menawarkan tahap kedua itu masalah makan minumnya. Mau pesan sendiri artinya ke tempat, artinya beli sendiri artinya, atau minta dipersiapkan di tempat kita. Jadi itu pengalaman kami sampaikan, karena pernah terjadi Pak, kami tidak usah merepotkan Bapak di rumah, kami beli aja di luar. Tapi pelayanan itu tetap, artinya menyediakan seperti minum, artinya air minum sudah kita siapkan tanpa artinya ada semacam kesepakatan menyiapkan teh kopi pagi, itu tetap menjaga kita untuk menyiapkan itu. Nah, masalah yang lain yang pernah saya lakukan, artinya di samping persediaan tempat mandi, kemudian lampu-lampu yang saya berikan tadi, segala sesuatunya artinya tentu kita selalu siap, artinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Yang penting kita tetap menyampaikan apapun
keinginan mereka setelah yang dipesan juga itu misalnya Pak bisa kami tambahnya ini juga ini kita siap melayani karena mau. Oke, baik, di sini bertanya Pak, bagaimana Pak cara meningkatkan potensi budaya dan kuliner yang ada di desa kami untuk meningkatkan keberhasilan homestay? Sedangkan di sini sering ada murid dari luar desa atau kabupaten yang stay di Bali. Nah, apa yang harus kami tunjukkan ke student ini untuk meningkatkan homestay ini lebih hasil? Karena di sini sering kami ajak untuk makan kuliner khas Kemirai khususnya, ada juga hal unik yang ada di Kemirai. Nah, saya itu Pak, apa lagi yang bisa kami gali untuk meningkatkan keberhasilan homestay tersebut? Terima kasih. Yang sangat bagus ya. Nah, bagaimana? Nah, saya mau bertanya kembali, apakah pendidikan itu sudah di-mapping dengan baik dan itu benar-benar harus disampaikan kepada tamu sebelum tamu itu datang ke homestay Bapak dan Ibu, dan itu harus benar-benar di-mapping dengan baik. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus membuat suatu skenario, misalnya tamunya itu berkunjung ke homestay Bapak dan Ibu, apa yang harus disampaikan, dan itu benar-benar terstruktur. Nah, itu harus benar-benar terjadwalkan. Misalnya tamunya itu laptop stay-nya cuma 1 malam. Nah, kegiatan apa, aktivitas apa yang unik itu yang bisa didapatkan oleh tamunya, itu benar-benar ditawarkan di awal dan harus di-mapping dengan baik. Nah, harus diskusi di awal. Jadi pengelola homestay itu harus benar-benar, istilahnya ada berapa homestay ya Bapak di Bali? Nah, jadi istilahnya pemilik homestay itu harus benar-benar ya nggak bisa dipungkiri, kita butuh juga dengan homestay lain sana berkolaborasi dan diskusi dan di mapping terstruktur, dan benar-benar itu kan ada nilai jualnya, ada si tamunya dapat experience, tidak ada value adding-nya. Nah, value adding-nya itu harus dikasih tahu dari awal, itu di mapping. Dan kita kan yang mudah untuk digital tadi dari digital dari Instagram. Jadi apakah di homestay itu punya Instagram? Iya, nah kalau bisa Instagramnya langsung diberdayakan. Nah, misalnya namanya homestay-nya A, nah itu ditunjukin semuanya itu foto-foto di daerah homestay itu apa, buildingnya apa, supaya tamunya bisa melihatnya itu bisa digital, dan harus terstruktur, dan harus buat jadwal kegiatan apa saja, misalnya pagi, malam, si tamu itu ngapain. Nah, kalau di sini bekerjanya apakah pertanian sebagai di bidang tani ada? Pekerjaannya kalau misalnya ada yang ke alam gitu, si yang pemilik homestay-nya, jadi kan bisa jadinya si tamu itu bisa ikut, bisa mantau kegiatan yang dilakukan oleh si pemilik homestay-nya. Itu harus dijadwalkan dan disampaikan kepada tamu, dan buat harus termapping sebaik mungkin. Buat proyek yang bisa saya sampaikan yang kecil itu dulu dijalankan, dan tamunya sebelum dia masuk itu dari kasih tahu apa saja pendidikan itu yang bisa dibagikan experience tamunya itu sangat bagus yang bisa saya tentu di awal. Cukup memuaskan jawabannya. Hey, hello, good afternoon everyone. Today I will accompany Kayunan go to Masjid Al-Mukhlisin Maus, and today we will pray Jumat with Kayunan in Pemberta Pendopo Kali. Nah, hari ini tanggal 29 November, tadi kita barusan menyelesaikan suatu kegiatan apa ya, pelatihan pengelolaan homestay di Kota Pendopo, Hotel Hamista. Nah, tadi sudah beberapa jam tadi pagi subuh sudah berangkat dari Tempirai jam 7 pagi, tiba di sini jam 9. Sekarang kita mau sholat Jumat. Bertepatan dengan hari Jumat, makanya kita memanfaatkan untuk sholat di masjid yang keren banget di Kota Pendopo ini. Yes. Dan insyaallah sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa teman, ada siapa aja? Saya, Yunarmo, Mr. Hendoko, ada Mr. Diki, Mr. Daniel, Miss Mita, Miss Ayu, Miss Risma, sama Pak Abdul Motoli. Ya, luar biasa. Salah satu tokoh yang ada di daerah. Ya, dan setelah sholat Jumat kita balik ke sesi kedua lagi untuk latihan pemaparan materi yang kedua. dan selesai kira-kira jam 10.
3 dan kembali lagi kita mulai jam 3 selesai. 3 atau 4 selesai. Ya. Nah, bye bye. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Oke. Ketemu dengan Humas Kampung Inggris. Kita lakukan sholat Jumat dulu ya. Oke. Ya, masuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Quran Al-Anfal ayat 29. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, mendorong umat Islam untuk tidak saling membenci. Alhamdulillah selesai melaksanakan sholat Jumat. Sekarang balik ke hotel. Sekarang balik ke hotel untuk melanjutkan sesi kedua. Sini. Nah, kita sekarang balik ke hotel ya. Yes. Melaksanakan apa ya tadi program. Ya. Dari ini pariwisata dinas bukan dinas Politeknik Pariwisata Palembang. Politeknik Pariwisata Negeri ya dari Palembang. Sekarang kita lanjut menunggu teman-teman kita lainnya. Yuk. Desa wisata dan desa wisata itu ya kebiasaan itu bisa dijual, diperkenalkan ke orang-orang luar. Kalau didiemin aja, desa itu nggak akan berkembang menjadi desa wisata. Kalau nggak berkembang menjadi desa wisata, ya ekonominya gitu-gitu aja. Dari pertanian ya bertani, ikan ya berikanan gitu ya. Nelayan. Iya, kalau wisata dia mau bercocok tanam, mau ada tambaknya, tambak ikan, udang apapun, dia bisa dijadikan wisata lagi. Jadi double, multiple effect ya, multiple effect. Jadi dia buka kafe, contohnya. Kalau buka kafe di sana kan perlu yang namanya ambil supplier ikan di mana, di tempat tambak atau butuh padi beras yang dibeli orang-orang sana juga kan. Jadi perekonomiannya akan berputar. Iya, yang kadang kita khawatirkan adalah warga-warga desa itu menilai pariwisata itu buruk. Ya justru kayak pengaruhnya bikin warga jadi ikut-ikutan budaya luar gitu kan. Padahal kita bisa yang menjaga budaya kita sambil beradaptasi dengan budaya luar ya. Itu
Nih, eksistensi berorientasi pada budaya, bersifat kekeluargaan, ya tadi saya bilang. Kemudian adanya keikhlasan, mengajak hidup berbaur, bagian dari keluarga ini. Ada beberapa homestay yang hanya menyuruh tamunya untuk sekedar menginap, bangun makan tidur, bangun makan tidur. Kegiatannya apa, bapak ibu? Ya, kegiatan mereka ada yang PKN katanya kan, KKN ya. Mereka kegiatannya di puskes, kegiatannya di apa, tempat bertani kayak berikan kayak gitu ya. Padahal di sana ketika mereka pulang itu saatnya mereka berbaur, berinteraksi. Itu yang kurang dilakukan oleh para pengelola homestay. Ada yang beberapa sudah ada progres, very good. Tapi kalau yang nggak tahu, ngamuk gitu kan, jadi diem aja tuh membosankan. Jadilah homestay yang menyenangkan, karena homestay merupakan bagian dari daya tarik wisata. Orang kalau udah keluar dari negeri Bali ya, coba negeri Bali, kalau pelayanannya enak, sering ada kegiatan, rindu nggak? Rindu ya, rindu nih ngobrol bareng ibu di homestay, padahal bukan ibunya kan. Rindu main gaplek bareng bapak, padahal ya gaplek doang, tapi udah ada ikatan emosionalnya ya. Oke. Di dalamnya akan muncul dialog budaya tadi ya. Mau dia orang taruhlah bukan Islam ya, agama lain atau budayanya kebarat-baratan, kalau sudah sama kita di rumah, kita pelajari budayanya, itu bisa mengawinkan budaya yang namanya akulturasi budaya. Jadi kita belajar budaya mereka, mereka belajar budaya kita, saling memberi ya namanya ya. Oke. Sudah syuting Ya. nah kita di samping kanan ada sapi benar ikan sapi. Samping kanan tadi kampung Inggris ya. Ya betul. Oke. Iya, betul. Ntar lagi nyampe di mana? Di mana? Di rumah. Rumah Mr. Abri. Rumah kita. Rumah kita. Itu rumah kita. Kak, nanti berhenti di depan rumahku ya? Hah? Depan rumahku. Oh, depan rumah mana? Depan lagi. Aduh, ada gajah. Di depan Dalin Family. Hah? Dalin? Ya, depan Dalin. Oh, tetap situ ya kamu. Ya, masih di sini. Sampai di mana, Dalin? Ini Kak. Ya. Stop di sini. Oke. Stop. Parkir situ. Oh. Ya. Siapa yang turun? Saya. Mr. Daniel. Kak. Sampai jumpa. Ya, besok. Pak, istirahat. Nanti jam 7 Siap. kita rapat. Jam 7 malam ini. Boleh, silakan. Kita rapat Bisa kembali. rapat terakhir. Karena besok sudah ini apa namanya? Besok apa? Sudah apa? Besok Besok beli resik. Besok gladi resik. Di sini turun bapak sama siapa? Bapak sama? Turun, saya mau turun juga. Saya mau ngambil motor. Ya, ambil motor ya. Aku tunggu situ ya.
maupun di luar. Selanjutnya materi keempat dari Ibu Muti yang sangat luar biasa, yang sangat ganas ya. Dari Bandung tapi logatnya juga kayak Palembang. Iya. Bagaimana yang Ibu ini tadi pesona. Sabta pesona. Iya, sabta pesona. Saya ingat itu dari Ibu itu sabta pesona itu tadi ada 7. Nah, saya sudah lupa sih sebenarnya. Iya, tadi sabta pesona yang saya dapat dari Ibu Muti. Coba tepuk dulu untuk Ibu Muti yang sangat luar biasa. Dan materi yang terakhir itu dari Vulkan itu bagaimana cara kita mempromosikan homestay ataupun pariwisata yang ada di kabupaten kita. Dan tentunya ini sangat bermakna dan bakalan kami share juga ke tim kami yang ada di Tegarai maupun di Kampung Inggris. Bagaimana cara kami mempromosikan homestay ini melalui media sosial ataupun banner dan lain sebagainya. Ternyata sangat banyak sekali materi tentang homestay ini yang sebelumnya saya sendiri tidak mengerti. Homestay ini untuk apa? Apakah cuma tempat tidur terus selesai keluar? Apakah ada esensi lain dari homestay tersebut? Oke, mungkin itu saja yang saya dapat dari Mas hari ini. Sorry jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bimbingan teknis pada hari ini. Mereka terkadis jadi apa? Jadi berdasarkan bimbingan teknis kepariwisataan melalui homestay pada hari ini yang kami dengar, alhamdulillah kami selaku pemerintah desa sangat baik, sangat berharga, sangat menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kami selaku pemerintah desa dan untuk warga kemajuan suatu desa. Jadi untuk masalah homestay ini apa yang telah saya sampaikan, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami memang benar-benar ada yang disebut yang sudah saya paparkan tadi masalah komunitas adat terpencil, tetapi sudah lama tidak disentuh, tidak bisa digunakan karena kami selaku pemerintah desa bagaimana bentuk rasa untuk menghidupkan ini. Alhamdulillah dengan adanya bimbingan teknis dari Bintang Teknik Pariwisata melalui homestay ini, kami sudah sangat mendapatkan ilmu bagaimana untuk selesai acara ini. Mungkin pada hari besok dan selanjutnya kami bersama Miss Abri dan rekan-rekan yang lainnya kami akan mengembangkan khususnya di Desa Tepiara Selatan dan Bumi Ayu. Kami bagaimana mindset Kabupaten Bali ini ada di Desa Tepiara Selatan. Itu harapan kami, karena terima kasih kepada narasumber semuanya yang dari Kota Palembang. Mungkin kami belum sempat satu persatu mengenal namanya, tetapi inilah kami. Kalau lagi ke desa kami, jangan tidak mampir. Ini undangan kami selaku dari Desa Tepiara Selatan, Bumi Ayu, 24 jam kami selaku kepala desa sangat terbuka untuk tamu-tamu khususnya dari desa. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tolong kepada anak-anak khususnya cara kita hadir semua di sini, intinya kalau basi kita untuk kemajuan desa kita melaju di situ. Jadi mohon maaf kami bahasa daerah kami. Jadi kuatkan tekad bagaimana motivasi kita, kehidupan kita mudik-mudik gelap, tanpa kita mungkin tidak akan maju khusus ke kearifan lokal kita di Kabupaten Bali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Hewan yang saya sukai adalah ular. Kenapa? Ular itu menarik banget karena bisa dibuat tali ular. Saya pernah lihat.
camping namanya. Dan selanjutnya makanan. Makanan yang tidak aku suka itu rendang. Karena rendang. Ini cak asli apa tidak ini? Jangan Alkista Kabupaten Palu 29 sampai 30 November 2024 resmi saya tutup. Kembali kepada MC. Baik Bapak, terima kasih untuk penutup kegiatan hari ini. Bapak, Ibu peserta, kita boleh maju ke depan, ada sesi foto bersama. Para audiens ini ada yang berkenan ini, karena kami juga sudah menyediakan ini ya, harganya selama 3 hari 2 malam. Begitu. Pertama, kami langsung yang pastinya menuju ke ibu kota Kabupaten Batang Hilir, itu di Pendopo. Nah, di Pendopo malamnya itu mereka nginepnya di Serikandi, Hotel Serikandi, kan? Nah, paginya mereka langsung check out, langsung menuju ke destinasi pertama, yaitu lapangan golf. Nah, setelah ke lapangan golf, mereka menyempatkan untuk sekaligus bertandang ke wisata religi yang ada di Pendopo, yaitu Masjid Al-Kausar. Golf sebentar, sekitar 1 jam, setelah itu langsung mengarah ke Masjid Al-Kausar. Finish ke Masjid Al-Kausar, langsung menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Desa Tembirai. Nah, di Desa Tembirai itu prediksi tibanya siang hari, langsung kita arahkan ke kafe Desa Tembirai. Nah, di sana juga sudah ada menu-menu yang di sana juga sudah merasakan di sana. Lanjut, setelah makan di sini. Setelah makan siang, langsung kita arahkan ke wisata buatan, yaitu wisata pendidikan yang ada di Kampung Inggris Tembirai. Nah, di Kampung Inggris Tembirai itu para wisatawan kita harapkan untuk mengabadikan momen terlibat secara langsung kegiatan belajar mengajar di sana, lalu juga melihat dan merasakan secara langsung. Nah, setelah di sana, sebelum ke Tanjung Purung, wisatawan ini kita antar dulu ke wisata religi yang ada di Tembirai, yaitu Kuyang Seberang. Kuyang Seberang. Kuyang Seberang itu kuyang tertua di ya, makam maksud kami, makam sebagai sejarah begitu. Nah, setelah itu karena Tanjung Purung dengan Tembirai itu paling 20 menit ya. Ya, 20 menit itu sudah tiba. Nah, jadi kami langsung mengarahkan para wisatawan ini menuju ke tempat Tanjung Purung ini, Desa Tanjung Purung ini. Oh, sorry, ada hal sedikit. Tadi kita minumnya di Tembirai ada juga ya. Mohon maaf, kalau sedikit boleh ya. Nah, jadi kami ini wisata religinya ke Kuyang Seberang tadi itu sore. Nah, setelah itu mereka kita nginepin dulu di istilahnya di Tembirai, karena kita sudah menyediakan homestay di Tembirai sekaligus merasakan wisata kuliner kopi. Karena Tembirai, Tanjung Purung itu salah satu desa yang terkenal dengan kopi. Warung kopi itu banyak sekali malam. Nah, jadi setelah ini kita ajak kopi di situ, merasakan suasana di Tembirai pada malam hari. Lanjut, paginya langsung berangkat ke Tanjung Purung. Tiba-tiba ke Tanjung Purung paginya kita langsung melihat atraksi wisata air di sini. Karena Tanjung Purung ini terkenal sekali dengan wisata airnya. Jadi para wisatawan ini kita ajak untuk keliling ya Pak Kades ya. Keliling ini pakai speedboat, kalau bahasa kami mah ketek. Mungkin sama dengan Palembang. Ketek, skoci. Setelah mereka merasakan puas keliling-keliling atraksi air itu, lanjut kita masih lapar. Nah, lapar ini sebelum mereka makan kita suruh melihat secara langsung demo bagaimana masak sagerong, biar mereka
Gitu. Nah, setelah itu, setelah mereka merasakan lapar, yang lebih lapar lagi, siangnya baru makan sagaruru. Nah, lanjut. Setelah demo masak makan sagaruru siangnya, lanjut jam 2-an sampai sore, itu kata Pak Abdullah, kita arahkan mereka untuk nangkep ikan. Jadi yang suka mancing, kita suruh mancing, yang jaring jala, silakan. Yang suka nangkul apa itu? Nangkul. Gitu. Intinya kita kasihkan fasilitas bagaimana sih nangkap air di alam, nangkap ikan. What can you say? I don't know. Yeah. Golf is one of rich. Okay, maybe for